Bab 629 137 Master Overload. Inilah yang selalu dia impikan. Stygian langsung mau mengambil segel Imperium. Tapi, Eliana membalik tangannya, diambil lagi segel Imperium ke cincin penyimpanan. Tangannya dia taruh di belakang punggung, dia mengatakan dengan tak peduli, aku kasih kalian 10 menit. Cepat mundur jauh-jauh dari kota kekaisaran, kalau mundur akan kuampuni. Kalau tidak patuh, akan kuhukum. Suara Venus tidak lantang. Tapi suaranya kedengaran oleh puluhan juta orang yang hadir. Orang-orang saling memandang. Ada yang tidak mengerti apa yang terjadi. Bukannya Venus sekarang keluar karena menyerah. Kenapa mereka harus pergi? Kalau dia tidak menyerah, apa Venus mau memakai kekuatannya sendiri menghadapi semua anggota aliansi gugur kaisar? Mustahil, kan? Venus, kukira kamu ini wanita paling pintar di seluruh Imperium, tapi kamu sekarang kelihatan bodoh sekali. Sidian sipitkan matanya dan mengatakan, ada 200 Master Overload di pihak kami. Jangankan kamu, seluruh Imperium Athenos sekalipun tak akan mungkin menahan kami. Waktumu masih 9 menit, Eliana tidak peduli pada Stygian, dia terus bicara dengan santai. Kelihatannya, kita tidak main baik-baik, semua, dengar perintahku, serang. Stygian sudah tak mau buang waktu. Tapi setelah dia selesai bicara, ternyata orang di belakangnya jadi diam. Ternyata tak tahan dengan tekanan dari Venus. Eliana itu bisa jadi Venus, mana mungkin dia bodoh. Kalau dia tahu mustahil bisa mengalahkan aliansi, mana mungkin dia keluar sendiri. Cari mati, ya. Sudah jelas, Venus punya sesuatu yang akan dia pakai. Namun apa itu? Devan yang sudah menghabisi putra mahkota Kaljaka dan utusan Imperium Andaras. Itu rahasia besar mereka. Orang Imperium Athenos yang saja cuma mereka yang ada di tempat itu saat terjadi. Venus sendiri. Seorang diri berhadapan dengan ribuan orang dan tak mengatakan apapun. Ribuan orang itu pun sangat ketakutan sampai tak berani bergerak. Kamu, Stygian seketika jadi cemas. Kak Stygian, aku merasa ada yang aneh. Ketua Sekte Gelan bicara sambil menelan air liurnya sendiri. Kamu tahu apa? Kalaupun dia Master Overload sempurna, dia tak akan bisa menghadapi jutaan pasukan kita. Kata Stygian dengan suara yang dalam. Ketua Sekte Gelan menganggukkan kepala dan mengatakan, benar juga. Memang kenapa dengan Venus? Dia cuma wanita. Kekuatannya juga bukan apa-apa. Tinggal 8 menit, Eliana menyebutkan sisa waktu. Hehehe, Venus, tidak usah sok penuh misteri, aku akan tunggu sampai 10 menit dan lihat apa yang akan terjadi. Kata Stygian dengan dingin. Dia tahu, akan agak susah kalau mereka menyerang Venus duluan. Tapi kalau Venus menyerang dulu, itu urusan beda. Dia mau lihat, Eliana mau apa. Dengar perintahku, salam 10 menit, sekte yang tidak menyingkir ribuan mil, akan hancur. Suara Eliana kembali terdengar. Setelah Eliana selesai bicara, dia tutupi matanya dan mendongak. Venus hebat sekali, ya. Satu orang lawan puluhan juta orang. Kalau aku mati berjuang demi Venus, aku tak akan menyesal. Benar, aku mau bertarung bersama Venus, tapi sayang Venus tidak memperbolehkan. Sekarang, para penjaga kota kekaisaran menyaksikan dengan gembira. Sehabis mendengarkan perkataan Eliana, aliansi gugur kaisar pun mulai ketakutan. Mereka tahu Venus. Perkataannya tak pernah melenceng. Kalau tidak menangkapnya sekarang juga, dia yang akan melakukannya. Di dunia yang menghargai kekuatan ini, kalau tidak kejam, posisinya bisa hilang kapan saja. Eliana itu penguasa Imperium Athenos.
Tentu dia juga kejam layaknya kaisar. Tadinya, banyak orang yang tidak yakin. Namun sekarang, mereka makin cemas. Terlebih, kalau tidak berhasil, sekte mereka akan dihancurkan. Mereka sedang memikirkan ini hal bagus atau tidak. Terlebih untuk sekte yang tidak terlalu kuat, mereka benar-benar dalam bahaya. Kalau keuntungan sebesar itu tidak didapat dan sektenya hancur, jadinya tidak gawat. Itu tidak menyenangkan. Waktu pun terus berjalan. Tak lama, 8 menit pun berlalu. Tapi, tak ada yang bergerak. Bagaimanapun juga, mau menyerang atau kabur, tidak mudah untuk jadi yang pertama. Masih ada waktu 1 menit, ucap Eliana, sambil menatap dingin. Akhirnya, ada yang tidak tahan. Memilih pergi. Sehabis 1 orang pergi, mulailah rantai reaksi. Beberapa ketua sekte yang tak terlalu kuat memilih pergi. Kalaupun mereka mengalahkan Imperium Athenos, keuntungan yang mereka dapat tidak banyak. Dalam semenit, jutaan orang memilih pergi. Tapi jelas, separuh memilih tinggal. Melihat keadaan tersebut, Stygian pun jadi muram. Namun dia tidak terlalu cemas. Sebab orang-orang yang pergi itu semua dari sekte kecil. Tadinya mereka mau jadikan mereka jadi umpan untuk bisa menghabiskan beberapa prajurit Imperium. Saat ini, Eliana keluar sendiri menantang mereka. Orang-orang itu tak lagi penting. Asal masih ada Master Level Overlord, mereka masih aman. 200 Master Overlord memang cuma sedikit. Tapi mereka Master Overlord. Sehabis Imperium Athenos hancur, mereka bisa dapat keuntungan paling besar. Selain itu, mereka Master Overlord dan orang penting Imperium Athenos. Kalaupun akhirnya mereka kalah, Venus tak bisa menghabisi mereka. Setiap Master Overlord, untuk Imperium Athenos, sangat berharga dan penting. Tentu, tidak semua Master Overlord mau ambil risiko itu. Lusinan Master Overlord memilih pergi. Di akhir, tersisa 137 Master Overlord di tempat itu. Dan Master di bawah tingkat Overlord, mai 5 juta orang. Stygian tak bisa memikirkannya, Venus mana mungkin bisa menang. Baik, waktu kalian sudah habis. Eliana yang tadi menutup mata, saat ini perlahan membuka mata. Entah kenapa, sehabis lihat Venus membuka mata, Stygian serta Master lain merasa jantung mereka berdebar tak karuan. Apa-apaan ini? Mereka sama-sama Master Overlord, Venus itu Master Overlord sempurna, dan saat ini tidak mengeluarkan auranya. Jadi mana mungkin membuat jantung Master Overlord berdebar keras? Itu semua pasti cuma halusinasi. Venus, kamu tak mau memberi segel Imperium, berarti kamu cari masalah. Stygian memberi isyarat pada ratusan Master Overlord. Kemudian, 137 Master Overlord mengeluarkan hawa menekan mereka bersama-sama. Mereka sudah memilih untuk tinggal, tentu tak lagi merasa takut. 100 lebih Master Overlord melepas tekanan mereka di waktu yang sama. Tekanan yang mengerikan, seakan terasa kota kekaisaran akan berakhir. Baru sekarang ada kumpulan 100 lebih Master Overlord di satu tempat. Mereka pikir, tekanan ini saja bisa sampai membuat Venus terdiam. Tapi, Venus yang ada di pusat tekanan itu kelihatan tenang. Seakan tak ada tekanan apapun. Memang benar, Master Overlord sempurna tidak bisa menahan tekanan seperti itu. Tapi, gimana kalau Master Kosmik bersambung? Bab 630. Sinar Pembantai. Jadi itu Venus. Baru sekarang aku lihat secara langsung, cantik sekali. Tak jauh dari tempat pertempuran itu, sepasang sosok sembunyi dalam kehampaan dengan formasi sembunyi.
Mereka itu Devan serta Jana. Jana ikut perintah Devan, tidak ikut aliansi gugur kaisar. Namun jelas sekali dia kelihatan masih menyesal. Terlebih, keadaan yang sangat menakjubkan itu, dia tak bisa menyaksikannya. Meski dia tidak ikut, menonton dari jauh saja sudah membuatnya kagum. Jadi, Devan pun membawa Jana langsung ke medan pertempuran. Memang hebat Venus, dia masih kelihatan tenang berhadapan dengan master yang sangat kuat, apa dia tidak takut? Jana merasa tekanan yang mengerikan, sulit sekali dipercaya. Sebenarnya, Devan menahan hampir semua tekanannya. Dia sesungguhnya tidak merasa tekanan. Tapi perasaan dikelilingi jutaan orang membuat jantungnya berdebar hebat. Dia masih sembunyi di kehampaan. Kalau berdiri di tempat Venus, mungkin sudah tidak kuat berdiri. Takut, mereka yang harusnya takut, Devan menyipitkan matanya. Sekarang, Venus pun bergerak. Dia mulai berdegar di tengah tekanan dari ratusan Master Overlord. Eliana saat ini, tanpa memakai kekuatan aturan sekalipun, bisa menghadapi 10 Master Overlord sempurna. Kekuatan aturannya bisa meningkatkan kekuatan sebesar 3 kali lipat. Tapi 20 Master Overlord sempurna saja tak bisa menandinginya. Walau ada 100 lebih Master Overlord, tapi tak ada yang Master Overlord sempurna. Sebagian besar ada di tahap awal dan menengah Overlord, mereka cuma sedikit. Kalau sebelum ketemu Devan, semua ini terjadi. Dia masih ditahan akhir tingkat Overlord. Pasti tak akan bisa menghadapi ratusan Master Overlord. Namun saat ini beda. Kekuatannya sudah sangat hebat. Sombong sekali. Stygian mendengus pelan, dia dengan cepat ke arah Eliana. Ratusan Master Overlord di belakangnya ikut maju. Kekuatan ilahi. Segel Stygian. Segel cahaya dari telapak tangan yang besar mengarah ke Eliana. Semua tempat yang dilewati segel Stygian, jadi terdistorsi ruangnya. Tekanan yang mengerikan. Tapi, berhadapan dengan serangan yang mengerikan. Eliana langsung ulurkan tangannya yang indah, menangkisnya. Serangan barusan memakai kekuatan ilahi. Dan dia tidak memakai kekuatan ilahi. Tidak pakai kekuatan ilahi, tapi berani menangkis kekuatan Milahi Agis ketua sekte, cari mati. Stygian berpikir pasti Venus sudah gila. Boom! Terdengar ledakan keras. Kemudian, mata Stygian terbelalak. Segel Stygian berhasil ditangkis Venus dan langsung hilang. Ini, mana mungkin? Stygian merasa takut. Apa mungkin Venus sudah menerobos ke Master Overlord sempurna? Bukannya kabar bilang kalau Venus cuma tahap akhir tingkat Overlord. Eliana terus menghancurkan segel Stygian. Dia terus menghindar dan seketika muncul di hadapan Stygian. Dan dia pun menyerang. Perisai Stygian. Stygian kaget. Dia langsung keluarkan perisainya dan menghadang serangan Venus. Tapi telapak tangan Eliana dengan mudahnya menembus pertahanannya. Kemudian, dia menyerang dada lawan dengan keras. Buk! Badan Stygian pun diterbangkan. Badannya langsung jatuh ke tanah dan membuat lubang sampai puluhan meter. Dia pun muntah darah. Lalu dia menoleh dan langsung mati. Telapak tangan Eliana barusan jelas sudah menghancurkan saluran energi dan organ dalam Stygian. Kuat sekali. Ini membuat orang-orang kaget. Stygian termasuk orang dengan peringkat atas di Athenos. Apa dia langsung dihabisi Venus dengan satu serangan? Eliana terus menyerang. Seketika, dia menghampiri Master Overlord tahap akhir paling dekat darinya. Itu pun cuma tamparan yang ringan. Master Overlord itu langsung dihabisi. Inilah kekuatan mengerikan dari Master Kosmik. Dengan kekuatan aturan, keterampilan tempurnya pun meningkat. Dua serangan tadi, Eliana memakai peningkatan kekuatan.
Dengan kekuatan serangan 3 kali lipat, jangankan Master Overload tahap akhir, Master Overload sempurna sekalipun kemungkinan juga akan mati. Sehabis menghabisi dua master itu, Eliana langsung mengganti kekuatan yang dia tingkatkan. Peningkatan kekuatan diubah jadi peningkatan kecepatan. Kekuatan aturan peningkatan Eliana bisa meningkatkan semua kemampuan. Dia langsung meningkatkan kecepatannya jadi 3 kali lipat. Dengan kecepatan 3 kali lipat, bahkan bagi Master Overload dia langsung jadi bayangan. Dia jadi tidak bisa dilihat dengan jelas. Terlebih menghindar. Huf. Selama 1 detik, beberapa Master Overload memuntahkan darah dan diterbangkan. Sehabis mendarat, langsung mati. Mereka langsung mati dengan 1 tamparan. Venus kuat sekali. Jana menutup mulutnya karena kaget. Sebelum ini, waktu Devan bilang Imperium Athenos bisa mengalahkan aliansi Gegar Surga tanpa mengeluarkan 1 prajurit pun, dia benar-benar tidak percaya. Tapi saat ini, Eliana menghabisi Master Overload dengan mudah. Belum ada 1 menit, dari ratusan Master Overload, sudah hilang setengahnya. Mereka seakan bukan Master Overload, dan cuma preman kampungan. Orang-orang aliansi Gegar Surga pun kaget. Mereka pikir pertarungan ini akan jadi sangat menakjubkan. Memang benar, ini menakjubkan. Tapi Venus yang menakjubkan. Jangan berpikir untuk kabur. Dengan sifat Venus, dia tidak akan melepaskan kita. Terus serang, cuma itu satu-satunya harapan kita. Teriak seorang Master Overload yang jauh dari Eliana. Walau Eliana memperlihatkan kekuatan tempurnya yang sangat mengerikan, dia tetap cuma 1 orang. Pasti akan lelah. Dan pihak mereka ada 5 juta orang. Dia tidak yakin Eliana bisa menghabisi 5 juta orang. 5 juta orang itu merupakan orang-orang terhebat di alam surga. Demi bertahan hidup, Master Overload tak peduli dengan kehormatan, langsung menggerakkan 5 juta orang. Sampai sekarang, dari 137 Master Overload, masih tersisa sekitar 60 orang. Mereka memberi perintah pada 5 juta orang untuk menghabisi Venus. Mereka sudah sampai seperti ini. Akhirnya antara Venus atau mereka yang binasa. Seperti apa pasukan prajurit berjumlah 5 juta orang, bagai belalang yang bergerak bersama. Tidak cuma di tanah, ada juga yang terbang. 5 juta orang ini, paling rendah di alam Trojan sejati. Sebagian besar dari mereka itu Master Kaiser dan Master Regal. Master Emperor juga banyak. Dan Eliana. Dia kecil bagaikan debu. Tapi Eliana jelas tidak ketakutan. Dia mulai bergerang dan menyerang 5 juta pasukan itu. Kekuatan ilahi sinar pembantai. Eliana pun memakai kekuatan ilahinya. Apalagi, musuhnya terlalu banyak. Kalau tidak pakai kekuatan ilahi, mana mungkin bisa dihabisi dengan mudah. Kemudian, dengan Eliana sebagai pusat, lubang hitam seakan muncul. Lubang hitam dengan diameter lebih dari 100 meter. Menutupi banyak orang. Jelas itu bukan lubang hitam. Eliana tidak lama ini menerobos ke tingkat kosmik. Mana mungkin bisa membuat lubang hitam bersambung.